Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Semangat dong. Selamat siang semuanya. Siang. Pertama-tama saya ucapkan kepada mbak-mbak semua yang telah berkenan hadir di sini menyempatkan waktunya untuk melaksanakan diskusi kelompok pada hari ini, yaitu mengenai perencanaan karir pada siswa remaja. Untuk semuanya udah pada kenal belum nih? Kita mulai nih. Oh, nggak kenal. Ada yang belum? Saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mita Paramudia dari Universitas Lampung, program studi bimbingan dan konseling. Untuk mbaknya siapa nih namanya? Nama saya Santi Mergana dari jurusan IPS. Mbaknya? Nama saya Nadia Fitri Maulida, saya dari 12 IPS. Nama saya Fulia, saya sekolah sama Nadia, saya masuk kelas 12 IPS. Kalau aku yang Ulin, kalau aku dari 11 kelas 11 ya? Iya. Kalau aku mau ini dari jurusan IPS. Jadi di sini ada yang jurusan IPS sama IPA ya? Kelas 12, kelas 11. Untuk sebelum memulai diskusi, saya akan menjelaskan sedikit tentang diskusi kita pada hari ini. Diskusi kita ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan karir siswa pada siswa remaja, yaitu dari umur sekitar 14 tahun sampai 18 tahun. Untuk itu diskusi kelompok ini merupakan untuk mengetahui nih mbak-mbak rencanaan karirnya itu sudah matang, sudah disiapkan atau masih bingung. Dalam diskusi kelompok ini ada 3 asas, yaitu asas janji. Jadi semua anggota itu berjanji untuk tidak membocorkan rahasia masing-masing, masalah masing-masing. Jadi yang hanya tahu itu hanya kelompok kita saja. Ada juga asas untuk kerahasiaan, saling menjaga rahasianya. Dan ada juga asas sukarelaan, yaitu para anggota bersukarela untuk menceritakan masalahnya, tidak ada paksaan ataupun hal yang lain. Jadi di sini siapa nih yang mau mulai cerita? Saya nih. Jadi gini Kak, saya punya masalah di penilaian diri saya sendiri. Saya masih bingung untuk milih jurusan dan saya bingung bakat dan kelebihan saya itu ada di mana. Jadi Mbak bingung ya mau memilih jurusan apa karena belum tahu bakatnya apa. Kalau Mbak Nadia? Kalau saya kurang mengetahui kemampuan diri. Jadi kurang tahu nih kemampuannya apa gitu. Kalau Mbak April? Kalau saya masih bingung. Saya harus melanjutkan kuliah atau kerja, dan kalau kuliah saya harus bagaimana mulai persiapannya, dan kalau kerja saya harus siapin skill yang mana gitu. Jadi masih bingung ya harus ngelakuin apa pas lulus sekolah nanti. Kalau ini Mbak Elina? Kalau aku tuh bingung menentukan kemampuan aku tuh di mana, terus menentukan profesi yang cocok sama aku itu apa. Ceritanya bingung mau jadi apa gitu ya. Kalau Mbak Novi? Kalau aku lebih kayak aku kan mau milih kuliah nih, tapi aku tuh di satu sisi pengen milih buat bekerja juga. Jadi masalah yang ada dalam diri aku tuh bisa nggak sih ngebagi waktunya, jadi kayak ngebagi waktu buat kuliah, nanti ngebagi waktu buat kerja, belum lagi buat Jadi di antara masalah siapa nih yang paling berat masalahnya? Nah, sama siapa nih? Aku sih, kalau buat aku sama Panovi sih, karena rata-rata emang banyak susah untuk membagi waktu dan masih bingung sama kemampuan diri sendiri. Jadi siapa yang mau cerita masalahnya yang didiskusikan? Dan saya Kamu merasa permasalahan kamu paling berat? ya beratnya. Setuju? Setuju nggak? Karena permasalahan dia itu hampir semua orang mengalami Tentang kurang paham untuk pemahaman diri sendiri gitu ya. Cita-citanya jadi apa, terus bakal belum tahu apa gitu. Bisa ceritakan masalah kamu
Karena saya udah mencoba berbagai cara untuk mencari bakat aku, dari nyanyi, terus buat kerajinan, sama nggak ada di situ. Saya masih mencari juga. Kalau misalkan ada kegiatan nggak yang kamu sukain atau apa yang hal kesenangan apa gitu yang kamu lakuin? Hobinya mungkin. Kalau mungkin itu masak sih. Jadi hobinya sukanya masak. Iya, berantak di dapur. Eksperimen. Iya, betul. Ngedit video gitu. Iya. Jadi ada kelebihan tapi merasa itu tuh bukan bakat. Suka aja. Ya, saya masih bingung itu tuh yang saya suka itu bakat apa bukan gitu. Kalau misalkan kayak traveling ke tempat-tempat itu suka juga nggak? Dan Suka banget. kayak gimana sih dari antara suka traveling atau edit video atau masak atau yang lainnya, pernah ngerasa nggak kayak ini suka nih tapi kayaknya ini nggak perlu dipelajarin ya, tapi kayak ada hal lain yang pengen dipelajarin tapi juga suka tapi juga sanggup gitu. Nah, iya. Kalau untuk yang tadi Kak Abdul bilang untuk traveling kayak gitu emang saya suka. Tapi ya saya juga bisa traveling terus gitu ya. Jadi itu masih dibilang kesukaan aja, belum bisa dibilang bakat. Hobinya ya. Kalau ini ada pikiran untuk mencoba hal yang baru. Pengen. Cuman bingung apa. Kadang pernah mikir, aduh pengen buat sesuatu yang baru, nanti bisa dijadikan sebuah peluang bisnis gitu. Tapi masih mikir itu apa ya? Mulai dari mana? Harus apa yang dipelajari. Sarannya misalnya. Nantinya apa nih sarannya? Sebaiknya apakah cari dulu bakatnya atau langsung menentukan pilihan mau langsung kuliah atau kerja gitu? Maunya sih kuliah sambil kerja, tapi kayaknya untuk sebagai orang kayak aku tuh kan nggak bisa capek juga, jadi kayaknya fokus ke kuliah dulu gitu sambil mencari lagi bakatnya gimana. Mbak Nadia ada saran? Kalau bisa satu. Kalau menurut aku itu dari semua hobi atau kelebihan kakak ini tuh dipikirin itu dominannya di bidang apa gitu, jadi Lebih spesifik kemana gitu ya? Kayaknya lebih ke fotografi dan video gitu. Jadi lebih suka dan lebih nyamannya di fotografi dan video. jadi mix aja gitu kak, kayak videoin kakak pas lagi sambil masak gitu buat konten gitu. Bisa, cuman bingung gimana sih ini nih gimana gitu. Media gitu. Harus perlu bantuan juga gitu. Ada nggak nih sarannya harusnya Mbak Rina apa gitu untuk mengambil apa gitu? Kalau dari aku sih mengenai kayak nyari bakat tadi, kalau misalkan nih Karina ini belum percaya diri gitu bakatnya gimana, kayak misalkan seminggu ini tuh pelajarin satu skill baru gitu, kayak misalkan satu minggu ini gitu atau enggak berapa hari gitu sama masak nih ya. Terus minggu depannya terus sama misalkan edit video gitu, minggu depannya yang baru lagi, tapi tentuin targetnya gitu mau ngapain aja, terus di review kayak ini tuh kayaknya perlu banyak ekstra waktu deh kalau ngelakuin hobi ini, terus kalau misalkan ini ngelakuin ini perlu banyak biaya dikeluarin kayak gitu, terus nanti di review terus habisnya kayaknya yang sanggup dilakuin, yang suka juga ini deh gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau nggak yakin gitu kayaknya di review gitu loh, ditulis di diary atau di Bisa juga, cuman kadang tuh masih ngot-ngotan gitu, masih mau nggak ya, kadang kalau mau benar-benar niat Sesuai moodnya ya. sesuai gitu. Tapi kalau suka denger cerita orang terus ngasih saran dan lain-lain itu termasuk ini nggak sih, kayak itu menolong ya? Motivasi nggak sih kalau misalkan cerita apa terus dia kayak bergerak gitu? Iya, seperti yang kalau bilang tadi, kayak suka banget ngasih saran, ngasih pencerahan ke orang lain gitu. Oh jadi Mbak Santina suka memberi motivasi ke orang lain. Iya. Sebenarnya suka sama hal itu tapi masih bingung juga mau ngambil jurusannya apa gitu. Bingung. Kalau menurut teman-teman nih
cocoknya itu apa sih Mbak Santina, mau jurusan apa gitu. Mungkin ilmu komunikasi mungkin. Kan dia tadi bilang suka mungkin dengerin motivasi juga komunikasi, terus udah itu komunikasi kan mungkin di penyiaran Iya, radio. ya, jadi kayak di televisi juga, jadi kayak kreatif dia buat ngedit sama kontennya itu dari yang dia suka dengan orang mungkin. Terus apalagi nih ya, ada Mbak Rinanya itu ada gambaran dan pilihan ya. Atau jadi apa? Koki misalnya. Makan boleh ya. Iya, Masak. Jadi memperdalam masak. Multimedia juga masih. Ini dia bilang sukanya di penelitian video, gambar. Mbak Rina cocok nggak nih di apa tadi ilmu komunikasi di multimedia? Kegerak sedikit nih setelah dapat penilaian dari teman-teman, emang jadi kepengen untuk ambil multimedia juga. Terus aku juga kepengen banget untuk masuk ke ilmu komunikasi yang Kak Abdul bilang. Jadi lebih ada gambaran sedikit ya. Di sini saya ingin ada lagi nggak kira-kira unek-unek yang pengen dibahas? Ya, Karina cukup membantu. Menurut saya. Jadi kesimpulannya dari permasalahan ini banyak di antara para mbak-mbak di sini yang kita diskusi di sini kurangnya pengetahuan tentang diri sendiri, bakatnya apa, minatnya apa, seperti itu, dan masih kurang percaya diri. Ada juga yang punya pilihan tapi masih bingung juga ingin bekerja atau ingin kuliah, seperti itu, kurang bagi waktu. Dan hasil diskusi ini Mbak Rina jadi ada gambaran untuk bisa pilih jurusan ya Mbak Rina ya, untuk nanti ingin melanjutkan kuliah ya. Terus antara ingin jadi ilmu komunikasi dan Komunikasi multimedia gitu. Menurut teman-teman nih dari hasil diskusi ini apa sih ininya penilaiannya yang bisa diambil dari diskusi ini? Kalau dari saya, kalau misalkan masih bingung, kadang kita butuh penilaian dari orang loh. Kadang kita nggak sadar gitu bakat kita apa. Tapi kalau misalkan kita coba tanya ke orang terdekat kita apa kemampuan kita, terus nanti kita pikir lagi gitu tentang bakatnya kita, nanti juga insya Allah Jadi diskusi bimbingan ini cukup membantu gitu ya. Ya, jadi aku juga sempat baca-baca nyari artikel tentang kemampuan diri, sama aku juga sempat pinjem buku memahami diri sendiri gitu. Terus menurut kalian gimana diskusi ini? Cukup membantu apa pemikiran kalian jadi terbuka? Atau gimana? yang cukup membantu dan membuka pikiran juga dan lebih luas. Asik ya, saling diskusi, Iya. berbagi cerita gitu ya. Terima kasih untuk mbak-mbak di sini. Kita bisa berdiskusi, berbagi cerita, berbagi permasalahan, dan semoga saling bisa menjaga rahasia dan tidak ada paksaan ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.